sini saya akan mereview sedikit bab tentang pelajaran fisika. Yang pertama yaitu bab pertama tentang keseimbangan dan gerak rotasi. Yang A, dinamika gerak rotasi. B, keseimbangan benda tagar. C, titik berat benda. Contoh-contoh soalnya seperti ini. Dan salah satunya adalah pada pertunjukan akrobatik, jelaskan mengapa orang bisa berjalan di atas tali. Pada pertunjukan akrobatik, orang bisa berjalan di atas tali karena orang tersebut bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Nah, di sini gerak rotasi adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan tentang rumus-rumusnya, besaran yang menyebabkan benda berotasi, momen-momen gaya, hubungan antara momen gaya, dan yang kedua keseimbangan benda tagar, momentum sudut, gerak menggelinding, titik berat benda, dan jenis keseimbangan. Momentum sudut, momentum yang dimiliki oleh benda yang berotasi atau hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudutnya. Gerak menggelinding, adalah gabungan antara gerak translasi plus gerak rotasi, sehingga pada gerak menggelinding memiliki energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Berikut rumusnya. Titik berat benda. Titik tangkap buaya berat atau suatu benda atau titik pusat massa benda disebut titik berat. Nah, ini yang selanjutnya, jenis-jenis keseimbangan. Jenis-jenis keseimbangan statistik benda. Berdasarkan titik berat benda, keseimbangan statistik dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Keseimbangan stabil, benda dapat tetap ada kedudukan keseimbangan semulanya. 2. Keseimbangan labil, benda tidak dapat kedudukannya keseimbangan semula. 3. Keseimbangan netral, gaya yang diberikan tidak akan mengalami keseimbangan benda. Yang lain keseimbangan pada katrol, contohnya bola menggelinding. Nah, ini contoh soalnya bola yang menggelinding. Nah, bab 2 sekarang kita masuk ke dalam bab 2, elastis dan hukum Hooke. A. Sifat elastis bahan. B. Sifat elastis pegas. C. Susunan pegas. A. Sifat elastis bahan, sifat benda yang berusaha menghambat perubahan benda atau deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya yang mengaruhnya dihilangkan disebut elastisitas. Benda yang memiliki sifat seperti ini disebut benda elastis. Hukum Hooke. Hukum Hooke yang menyatakan hubungan antara gaya F yang merenggangkan pegas dan bertambah panjang pegas dan daerah elastis pegas. Energi potensial. Energi potensial dapat dihitung dengan grafik hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang. Nah, contohnya seperti di bawah ini gambarnya dan penjelasan tentang huruf-huruf yang berartinya. Bab 3 fluida statis menjelaskan tentang A. Tekanan hidrostatik, B. Hukum Pascal, C. Hukum Archimedes, D. Tegangan permukaan dan meniskus, E. Kapilaritas, F. Viskositas, dan hukum Hooke. Nah, ini termasuk fluida sama dengan zat cair. Tekanan hidrositas, tekanan zat cair dalam keadaan diam disebut tekanan hidrositas. Hukum pokok hidrostatis. Ini contohnya penjelasannya dan contohnya. Hukum Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Hukum Archimedes, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair atau zat cair lain akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Nah, berikut ini sedikit penjelasan keterangannya. Benda dalam zat cair. Benda yang dalam zat cair, ini penjelasan dan contohnya. Tegangan permukaan dan meniskus, gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang jenis dalam suatu zat disebut gaya kohesi. Kapilaritas, peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler dinamakan kapilaritas. Penerapan hukum Archimedes terbagi menjadi beberapa benda yang terpakai. Nah, ini yang terakhir, pemanfaatan pegas.
Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan tentang catatan-catatan yang bisa saya berikan kepada guru untuk melengkapi nilai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.